Salah satu, salah. Oh, salah Imrus. Mati lo, salah. Wah. Imrus mencret satu. Salah semua Imrus salah. Iya. Karena Anda bertanya, itu Indomie kok nggak ada di dalam, cuma ada minyak sama bumbu, nggak ada ayam, nggak ada telur. Salah Anda bertanya gitu. Iya salah. Anda dengan salah satu komentar di bawah. Coba Bang Imrus definisikan Indomie. Kok mesti didefinisikan? Hah? Ya sama kan. Kok beli BH nggak ada isinya? Ayo. Oh ini pertanyaan yang sudah lama ya. Aduh, tapi mohon maaf ya. Anda kalau mau nanya isi, aduh nggak usah, nggak tahu saya nggak tahu itu, abstain saya. Bang Pupu Papa ya, di mana salahnya Bang? Ketika membeli Indomie gambarannya digambar seperti itu ya, pokoknya ya Anda lihat sendiri lah, bukan keinginan saya. Begitu saya buka cuma ada mie sama 2 bungkus doang itu, minyak sama bumbu. Nggak ada ayamnya, nggak ada telur. Saya sampai gimana itu Bunda Rahma? Di mana ayamnya sama telurnya ini? Saya mau pulangin ke warung, nggak enak udah dibuka. Iya benar ini. Ini tulisannya susu beruang, tapi isinya susu sapi. Gimana itu? Ayo. Iklannya naga. Ayo gimana? Ada naganya lagi, jangan-jangan itu dari kitab Wahyu itu. Iya, gambar beruang, susu, iklannya naga. Susunya sapi. Gimana itu? Jangan-jangan itu dari kitab Wahyu itu. Tanggung jawab kalau Pak Pupu Papa. Seolah-olah pertanyaan ini melimpahkan kesalahan kepada orang yang memproduksi hal-hal tersebut ya, seperti Indomie, susu beruang. Padahal mereka nggak salah loh. Yang salah itu Anda. Nah, kacang 2 kelinci. Dibuka nggak ada kelincinya 2, cuman isinya kacang. Iya, ayo. Ayo. Aku setuju. Netizen ini pinter di bawah ini, Masya Allah. Nah, jadi udang garam itu isinya rokok. Bungkusannya itu ada kacang sama 2 kelinci. Maunya seperti gitu. Nah, Imrus salah ini, Imrus salah. Pak Pupu Papa seperti Pak Pupu Papa buka celana. Kenapa bungkusannya ada, gongnya nggak ada? Rokok kretek gudang garam. Apakah harus ketika kita buka bungkusannya di dalam ada gudang sama garam? Berarti Imrus salah, mempersoalkan sesuatu yang salah. Salah saya ya, mohon maaf ini ya. Ya Allah, salah lagi saya. Iya, ini salah terus. Papa ini saya salah ini loh. Aduh, jarang-jarang saya salah ini ya. Tapi sebenarnya bener loh Pak, kalau mau dipikir-pikir mah. Cuma karena malas mikir, ya jadi ya salah aja lah. Yang lahir manusia dibilang Tuhan, salah itu. Itu salah berat itu, salah besar itu. Di mana Pak Pupu Papa? Setuju Anda? Pada mulanya adalah firman itu menjadi manusia, benar itu Pak? Coba. Anda bisa biar baca original teksnya enggak? Hah? Bisa baca original teksnya enggak? Kopi kapal api, waktu diseduh nggak ada kapalnya. Nggak bunyi ya kapalnya. Nggak ada bunyi. Ayo. Bentar saya lihat Pupu Papa ini. Jangan, Pupu Papa ini termasuk yang bisa kita tanya-tanya di sini gitu. Boleh, kalau mau dicoba untuk diselidiki silakan. Ya, coba Pak Pupu Papa mungkin Pak Pupu Papa punya pertanyaan yang paling tersulit gitu ya. Silakan bertanya Pak. Kenapa harus begini bukan begitu? Itu aja Bang. Kenapa harus begini bukan begitu? Ya karena Bapak nggak mau begitu. Salah. Itu aja Pak. Salah. Ini lagi. Itu aja. Kuku Bima mana kukunya? Ya Allah. Ngeselin ini pertanyaan ini. Kuku Bima mana kukunya? Ayo. Yang jujur itu hanya penjual gigi palsu. Allah. Satu-satunya. Ya. Zulfikar, Bang Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Abu Hadid. Waalaikumsalam. Bang Abu Hadid. Ya. Di follow balik Bang. Ini oh ya teman-teman di bawah tolong bantu ya di follow akunnya Bang Esa ya. Akunnya Zulkifli TV. Ya, Zulkifli TV. Yang satunya kenapa? Oh.
Ya teman-teman Report tadi, Bang. bantu di follow ya, Bang Esa ya. Syukran bang, syukran. Zulfikar TV. Wih, Iya. Zulfikar TV. Iya. Nih ada yang bertanya, kalau pakai kendaraan listrik ditilang itu yang berhak nilang PLN apa Polantas? Nah itu, tuh ada yang nanya tuh, jawab. Pakai kendaraan listrik yang nilang tuh Izin, PLN host. apa Saya- polisi? Host, izin saya jawab yang Fufu Fafa tadi, host. Oh silakan. Nah ini penting ini. Iya. Kan dia nanya itu sama dengan pertanyaan kenapa begini bukan begitu ya kan? Ya. Nah, sekarang saya jawab karena kenapa begini? Karena begini itu menjelaskan tentang kenyataan yang sekarang. Kalau yang begitu berarti yang sudah lewat. Kenapa begini? Tidak begitu. Ya iya sama. Jadi sama seperti yang tadi, kembali ke Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Kalau bicara pada mulanya adalah firman, berarti siapa Kores yang diceritakan di perjanjian lama? Ya Karena silakan. engkau Kores, ke dalam mulutmu kuserahkan firmanku. Lah, berarti Kores itu firman, pada mulanya adalah Kores. Seperti itu. Jadi hubungannya di mana dengan begini dan begitu? Ngeles ini. Tapi nggak apa-apa. Bang Zulfikar udah berusaha. Aku hargai Pak Pupu jawabannya. Papa jangan auto mingkem Pak, jawab Walaupun silakan Pak. salah. Waktu dan tempat silakan loncat-loncat. Walaupun salah, aku hargai jawabannya, nggak apa-apa. Nah, sekarang saya balik tanya boleh nggak ke Fufu Fafa? Oh boleh. Mau berapa pertanyaan? Halo. Silakan. Ya silakan. Enggak, cuma satu aja tanya, ya. Cuma satu aja tanya. Lebih juga nggak Kalau apa-apa, di Bang. perjanjian lama kan, kalau di perjanjian lama kan itu jelas-jelas Allah itu mengatakan kepada Kores dan sampai berani bersumpah atas nama Kores, ya kan? Nah sekarang di perjanjian baru di mana Allah menyatakan sendiri dia mengatakan itu Yesus itu Tuhan gitu. Oke. Atau Yesus Aku itu coba jawab firman-Nya ya. gitu yang menjadi manusia. Aku coba jawab. Gitu aja. Nah silakan. Sebelum aku menjawab, aku tanya balik dulu. Kores ini yang mana? Soalnya di dalam Bible itu banyak Kores. Kores yang mana dulu? Nama bapaknya siapa? Ibunya siapa? Kores yang mana? Di tahun berapa? Ini kalau begini ini patut dipertanyakan ini di kekristenannya ini masa Kores aja nggak tahu. Karena pertanyaan Bapak itu mirip dengan pertanyaan Imrus yang tadi. Siapa Paulus itu Paulus? siapa? Aku tanya balik. Sebelum aku jawab kan aku harus tahu dulu Paulus yang mana. Paulus yang ada di tahun berapa? Tinggalnya di mana? Anaknya siapa? Terus itu yang sangat jelas. Itu ponakannya Herodes. Menjelaskan Ponakan Herodes nih peristiwanya. banyak, Bang. Herodes yang mana dulu ini? Ini. Yang nanya pusing. Yang nanya pusing. Yang bertanya pingsan ini Bang Zul. Iya, Aduh. dia bertanya tapi dia nampol diri sendiri gitu. Oh gitu. Bang Zul ini mu'alaf. Bang Zul Fikar nih. Assalamualaikum Bang Zul. Baru belajar Bible soalnya. Iya. Gak apa-apa kalau baru belajar. ahli Nanti Bible, tak ajarin ahli lebih Bible dalam. dia, beliau ahli Tapi Bible sebelum, ini. Akhirnya dia aku kan mu'alaf. harus nanya dulu gitu. Herodes ini banyak, Bang. Herodes. Pertanyaan aku, Herodes itu awalnya dari tahun berapa, Bang? Hah? Herodes mau tanya lagi dari awal tahun berapa? Sebelum Yesus lahir pun sudah ada Herodes. Iya. Iya, sebelum Yesus lahir itu tahun berapa, Bang? Abang yang Sebelum ganteng. Yesus lahir sudah ada Herodes dan beliau lah Yang yang baik dan memerintahkan rajin untuk mencari menabung. Yesus untuk dibunuh. Karena ketampol terus kau kalau bertanya. Terus bapaknya Herodes itu siapa namanya? Astagfirullahaladzim. Jadi malu saya. Gak mungkin Herodes nggak punya keluarga, woi.
pada saat itu Herodes mendengar bahwa di mana Ini ya, sudah Herodes itu pasti punya ayah, pasti punya ibu. Benar? Tetangganya Herodes Ayah dan siapa? ibu Herodes itu siapa ini, namanya? Herodes pasti punya ayah, punya ibu. Oke, sekarang saya tanya, adakah Tuhan mempunyai ayah dan mempunyai ibu? Nah, mantap nih. Ayo. Tuhan yang mana dulu? Tanya lagi, Tuhan yang mana? Ya Tuhan yang mana dulu? Tuhan yang banyak. Ada Tuhan yang 3 in 1, ada yang 4 in 1, ada yang 10 in 1. Yang mana? Kalau 3 in 1 udah pasti kopi Torabika. Bahaya nih Bang Zul. Oke. Ya. Oh, Kita kan tahu sendiri, Tuhan ini banyak, Tuhan yang mana? Sebentar. Oke. Sebentar ya, ini saya lagi ada tamu di kantor ya, sebentar ya. Oke, nanti saya naik siap, lagi. siap. Oh Bang, iya. Yo, Ya, Bang Ferdi, silakan Bang Ferdi. Semuanya ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum ada pawang yang bisa menjinakkan Bang Fufu ini. Pawangnya belum ada ini. Silakan kita Aduh, jadi Bang. pawang nih, ayo. Tadi di sebelah ketemu gue masak, Bang. Kesini ketemu Fufu Fafa. Aduh. Tadi sebelah ketemu sama gue masak, sekarang ketemu Ya. sama Fufu Fafa. Ya, Ntar Bang ketemu Zul, lagi. cobalah. Ini saya pusing sendiri. Saya nggak berani tanya, serius. Dari tadi Imrus nanya, saya jadi gagal bertanya saya. Yang mana ini bang? Yang Fufu Fafa ini ya? Iya, saya nggak berani bertanya, sudah takut saya bertanya. Apa judulnya ini bang? Bertanya, silakan bertanya katanya gitu. Oh silakan aduh, nyeri sedap juga ini. Nggak berani saya Fufu Fafa tanya. ini Kristen kan? Nggak Fufu jelas. Fafa Kristen kan? Nggak jelas. Iya salam. Bang Fufu Fafa. Bang Fufu Fafa. Iya Bang, iya. Iya, mohon maaf ini bang, bukan mau Gimana, abang. Bang? Abang Oh, meyakini aku Tuhan maafkan Bang, nggak apa-apa. Iya baik. Bang, apa namanya? Abang meyakini Tuhan yang mana bang? Menurut Anda Tuhan nih yang mana Bang? Waduh. Emang Tuhan ada berapa Bang? Baik. Kalau di dalam Islam kan namanya Tuhannya Allah. Kalau di dalam Kristen kan namanya Yesua Hamasia atau Yesus. Nah, Kalau di Buddha dan Hindu Bang, apa itu Bang namanya? aduh. Buddha dan Hindu ini aku belum mendalaminya bang ya. Nanti bentar kita. Nanti Ada juga tunggu Bang, di saya. Zoroaster itu juga ada Tuhan Bang. Mati. Iya, apa namanya itu bang? Ada, di Zoroaster juga ada Tuhan. Oke lah baik gini. Menurut Bang Fufa gini, Tuhan yang benar itu yang seperti apa bangku? Kira-kira menurut abang aja deh. Oke, baik. Pertanyaan yang sangat bagus ya Bang, aku coba jawab. Tuhan yang benar itu Tuhan yang tidak salah Bang. Astagfirullahaladzim. Betul. Mantap. Astagfirullahaladzim. Iya. Ini gejala awal ya bang ya. Mantap. Wih, kenapa begitu jawabannya ini ya? Jangan dulu, jangan. Ini narasumber langka Mantap ini. juga ini. Iya. Betul. Suka juga saya dengan narasumber yang begini. Nggak berani silakan Anda. tanya saya Tapi kan menyerah. tanya kalau jawaban aku salah Bang. Apakah Nggak ada- jawaban nggak aku ada yang salah? salah. Tuhan Nggak yang ada yang benar itu salah. Tuhan yang tidak salah Bang. Betul. Nah benar Sekarang aku menurut mau abang tanya itu Bang, seperti apa? untuk apa adanya kebenaran kalau tidak ada kesalahan Bang? Betul. Sepakat saya. Tapi menurut abang kemudian kebenaran yang abang maksud itu seperti apa abangku? Udah secara universal ya dia benar Bang. Itu aja Iya, Bang. benar ini kan ya betul memang benar ini kan umum, sifatnya sentral ya kan. Tapi yang abang maksud secara Tuhan, penisbatan Tuhan yang benar, menurut abang Fufu Fafa Vivi ini kebenaran yang mana dan seperti apa yang abang sandarkan kemudian kepada Coba dijawab. Kayaknya Ayo. sudah melenceng dari tema nih Abang. Tadi tanyanya cuma mengenai benar dan salah. Aku coba memaparkan kebenaran dan kesalahan.
Iya, salah itu tidak kebenaran bisa ini. lepas dari kebenaran. Begitu juga benar nggak bisa lepas Kebenaran- dari salah. kebenaran itu. Apabila salah satunya hilang, maka nggak baik. ada semuanya, nggak ada salah, nggak ada benar. Wah, ini tinggi nih. bisa lihat. Ini tinggi nih Bang Jul. Ini tinggi Oke, nih. baiklah. Siap. Gelap Saya ikuti itu logika ada karena Abang. ada terang. Kalau gelap nggak ada, Baik. terang juga nggak ada, Bang. Coba kalau seandainya Kenapa gelap dan ruangan terang itu itu gelap, nggak Bang? ada, kita Ini, katakan Bang, itu sebagai kenapa apa, ruangan Bang? itu gelap? Sekarang begini, kenapa ruangan itu gelap? Itu mudah, Bang. Gelap itu ada karena ada Iya. terang, Bang. Enggak. Kenapa Coba kalau ruangan terang itu nggak ada, gelap? apakah gelap itu Oh, ada? Baik, siap. Kenapa ruangan itu gelap, Bang? Itu tadi aku udah jawab kan, Bang. Gelap itu Iya, ada karena ada ketik- terang. Iya, Kalau saya tidak paham. ada terang, nggak Ketika- ada kata gelap, saya Bang. paham, Pak. Ya, baik. Ketika ruangan itu gelap, kenapa dia gelap, Bang? Ya itu udah jelas, Bang. Karena nggak ada Iya, terang. jelasnya di mana? Jelasnya Nggak ada di mana? terang, Bang. Karena iya, saya bertanya Gitu, kepada Bang. Abang, kenapa emang ruangan itu problem gelap? kalau seandainya terang itu tidak ada, harus ada gelap gitu ya? Iya, saya pahami itu. Gelap itu cuma Sekarang kata-kata, ungkapan, Saya Bang. pertanyakan, saya Gelap tanyakan itu cuma kepada Abang ungkapan. kemudian. Coba kalau seandainya tidak ada kenapa terang, ruangan itu apakah gelap itu Abangku? ada? Begitu juga Iya, baik. sebaliknya. Kenapa Apabila ruangan itu terang gelap? itu ada, tapi kalau gelap Bisukan itu dulu tidak nih, ada, bisukan apakah bisa dulu. dikatakan sebagai terang? Bisukan dulu. Satu-satu. Kalah dia ini. Satu-satu. Udah mulai kalah dia ini. Udah mulai kalah. Kenapa ruangan itu gelap? Aku tanya balik ke Anda, kenapa dia tidak Ah. terang? Kenapa Anda harus memilih dia jadi terang? Gelap. Aha, Itu, kau Bang. ketemu saya kan? Kau ketemu. Secara psikologi, Sini. kenapa Saya sehingga layani Anda Saya memilih itu layani harus Anda. gelap? Baik, Padahal masih ada saya terang. layani Anda sekarang. Apabila Oke. terang dan gelap itu dia Gelap tidak seimbang, lawannya maka tidak adalah- mungkin baik. ada gelap dan tidak mungkin ada juga itu terang. Siap, saya ikuti logika Anda, bro. Saya ikuti. Makanya saya bertanya kemudian balik kepada Anda, kenapa ruangan itu gelap? Tadi aku udah jawab, Bang. Udah jawab berapa kali, udah ulang-ulang. Apakah aku harus mengulang lagi, Bang? Bang, Tapi nggak apa-apa, nggak seperti apa-apa. Abang- Kalau Bapak seperti mau, Abang aku katakan mengulang bisa. tadi. Gelap itu dia terjadi karena adanya terang. Sehingga ada gelap. Coba kalau tidak ada terang, maka tidak ada lagi kata gelap, Bang. Ya, saya paham itu, jawaban abangku. Bang. Kenapa Kalau Abang Anda kurang gelap? paham, ya udah nanti nggak apa-apa. Biar nanti kita Iya, hatu Bang. aja. Enggak, Tatap mata, Bang. Nggak Enggak apa-apa. apa-apa. Ini sekarang kita ini hatu ini sekarang aman. Oh ini Makanya bukan tadi saya hatu tanya. Ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Enggak Waduh, usah. nanti broken heart, Anggaplah. Bang. Anggaplah hanya kita berdua ini ya. Anggaplah hanya kita berdua nih. Nah, Ya, pertanyaan baik. Abang kemudian saya balikan karena logika Abang ini saya ikuti. Nah ya, kenapa suatu ruangan itu menjadi gelap? Sama pertanyaannya, Bang, dengan pertanyaan yang kayak gini. Kenapa air laut itu dia asin, Bang? Siapa yang menaruh garam di situ, Bang? Kenapa harus ada asin? Oke, baik. Kenapa air laut itu asin? Kan sama seperti itu. Kenapa air laut itu dia harus asin, Bang? Kenapa bukan manis? Kenapa bukan rasanya kayak cuka? Kenapa bukan rasanya kayak anggur? Kenapa harus asin, Bang? Iya. Karena itu. Baik. Sebenarnya abang ini sudah mulai melebar itu kemana-mana, bang. Tapi kita mau fokuskan dulu ini. Abang tadi mengatakan kenapa ada gelap? Oh no Artinya karena- itu salah. Bukan melebar. Aku berusaha membawa Anda ke pandangan yang lebih spesifik. Itu, Bang. Gini, Supaya bukan pandangan yang Anda lebih spesifik, paham. tapi Karena kelihatannya Anda dari tadi ingin menggiring saya Bapak Esa untuk ini melupakan kurang tadi paham. topik kita. Makanya aku Gini, coba untuk menggiring Bapak supaya Bapak lebih paham. saya sementara menggiring Bapak supaya Bapak lebih paham. Kenapa saya katakan Oh jangan, di dalam Pak, aku tidak ruangan suka digiring-giring, Pak. Sama, Aku bukan saya domba juga dan kambing, Bang. tidak suka digiring. Sama, saya juga nggak bisa digiring dan saya tidak suka digiring. Nah, makanya kita fokuskan dulu. Artinya begini, abangku, supaya kita tidak debat kusir, ya kan? Kira-kira menurut abang, kenapa ruangan itu menjadi gelap? Nah, tadi kan abang mengatakan ada gelap, ada namanya terang. Terang itu adalah bentuk cahaya. Nah, sekarang saya kerucutkan itu, kenapa ruangan itu menjadi gelap, abangku? Udah, Bang, aku udah jawab. Mau aku jawab berapa ratus kali lagi, Bang?
Harusnya abang Mohon maaf jawab kalau itu. memang apa daya saya tangkap maafkan, Bang. abang nggak sampai ke maafkan, situ, Abang. ya udah nggak apa-apa. Iya, saya gitu. saya maafkan. Baik, saya maafkan abangku. Siap. Ya nggak Saya apa-apa. maafkan. Oke, nggak apa-apa ya. Iya, iya. Udah. Kenapa kamar itu gelap? Menurut Bang Fufu karena ada terang. Nggak begini ya, langsung aja Siapa lah. suruh kamar itu harus gelap? Nah, siapa suruh Emangnya kan? di kamarnya nggak ada lampu? Baik, oke, sip, Bang, mantap. Menurut Anda, Pak Pupu, Sebenarnya Papa, jawaban itu mana aku udah lebih jawab dahulu? dari awal, cuma daya tangkap Ya Bapak udah. ini nggak Bang, nyampe. tidak Oke, menjawab. mana lebih dahulu, gelap apa terang? Abang, Karena itu abang apa? itu sementara Gini loh, merakit Bang. ulang kata-kata abang supaya abang tidak Anak terjebak. yang usia dini Simpelnya aja begitu. tahu kenapa adanya gelap. Saya pahami itu. Aku udah abangku. coba menyampaikan dengan cara yang sangat mudah. Contohnya, Logika abang, kita lihat kayak laut. logika abang. Kenapa air laut itu dia harus rasanya manis? Coba, Bang. Ya, baik. Ada yang bisa jelaskan kenapa air laut rasanya Itu manis? kemarin karena malaikat lagi masak, garamnya jatuh, selesai. Udah lanjut. Udah lanjut. Ini Ayo, lagi mau udah ngomong apa? melenceng lagi. Iya, Pertanyaan salah. aku, kenapa air laut itu Dah, rasanya garamnya manis? malaikat Coba emang- Anda, makanya Anda emang bapak-bapak ini tahu harus garamnya perhatikan malaikat pertanyaannya seperti apa, sehingga nanti bisa apa Ya timbul iya, imajinasinya bahwa kenapa oh air jawabannya laut itu seperti gini. asin? Pertanyaannya, Bang, oh bukan, karena oh abang garamnya nggak dengar. jatuh. Salah Kenapa air laut pertanyaannya. itu manis? Kenapa air laut itu manis? Oh manis, berarti karena Setiap kebenaran itu abang memang sifatnya sentral, Buset, tapi ada kita larang. harus memiliki penilaian sendiri menurut kita Iya. ketika kita Coba dijawab, mengatakan kenapa air laut itu dia kebenaran. manis, Bang? Kenapa air laut itu manis? Bumbunya yang jatuh, bukan Asli dari garam. air laut itu adalah asin karena kalau dia manis bukan air laut abangku. Definisi Air apa gula. sehingga Anda bisa katakan dia asin? Ini Faktor-faktor apa? pertanyaan, iya baik. Ini pertanyaan yang tadi ingin saya tanyakan, abang belum menjawab. Menurut abang, kebenaran seperti apa yang abang nisbatkan kepada Tuhan? Kan sama. Kebanyakan Kan? ngeyel jawabannya. Nggak sampai Bukan pada ngeyel. poinnya. Coba poinnya. Abang nggak bisa giring saya, nggak bisa. Kalau abang menjawab dengan logika, maka saya benturkan itu juga dengan logika. Abang bertanya kemudian kepada saya, pertanyaan saya seperti apa yang abang tanyakan, kemudian makanya jawab dulu baru saya bisa jawab. Ketika kita menamakan yang namanya kebenaran dalam penisbatan itu kepada Tuhan, kebenaran seperti apa yang abang maksud tentang Tuhan itu? Mm-mm. Jawab dulu. Udah? Udah, jawablah. Ya oke. Sekarang giliran aku ya 1 menit. Kita satu Jawab menit dulu. aja. Dari Jawab. tadi Anda tidak bisa menggambarkan jawaban apa dari ini? pertanyaan yang aku kasih, kan? Abang belum Dan menjawab jawaban Anda pertanyaan itu saya. bertele-tele, nggak ada poinnya. Justru Ketika abang Anda yang bertanya belum kepada aku menjawab tentang kegelapan, pertanyaan aku sudah saya. menjawab, tapi Anda tidak paham. Ya udah, itu mungkin IQ Anda nggak sampai ke situ. Itu is okay, no problem Oke. bagi aku. Tidak masalah. Justru ketika abang melontarkan Sabar Bang, ini kan waktu aku belum 1 menit pertanyaan- Bang. Yang sabar dong Bang. Oke, silakan. Sabar. Silakan, saya ikuti Anda. Sampai aku persilakan baru Bapak yang lanjut. Oke, silakan Bang. silakan. Lanjut Bang. Saya cuma ngomong itu. Astagfirullahaladzim. Aduh, saya sudah Sebenarnya, tunggu-tunggu Bang, jawaban ini. Iya, sebenarnya Bang Fufu Fafa ini sebenarnya dia paham apa yang saya maksud. Cuma dia ingin menggiring kemudian untuk memakai logikanya. Maka dari itu saya benturkan kemudian dengan logika yang saya pahami. Nah, pertanyaan abang tadi ingin mendefinisikan tentang asin itu. Sama halnya ketika saya ingin meminta kepada abang, definisikan secara kebenaran menurut abang. Nah, kan awal topiknya itu kan. Ketika abang tadi mengatakan Tuhan ini banyak. Nah, tapi saya bertanya, Tuhan adalah Tuhan yang benar itu seperti apa menurut abang Fufu Fafa? Kebenaran yang kita nisbatkan kepada Tuhan itu seperti apa? Kebenaran ini sifatnya sentral. Tuhan pun sentral umum. Banyak Tuhan, batu bisa jadi Tuhan, ya kan? Tapi ketika kita merujuk kepada tentang yang namanya kebenaran,
kebenaran yang seperti apa yang abang maksud untuk dinisbatkan kemudian Tuhan yang benar? Kan simpel jawabannya. Itu pertanyaan saya. Sisa jawab aja. Oh iya Bang Zul, seperti ini. Menurut saya, ini opini saya Bang Zul. Kan itu enak. Nah lalu kelirunya di mana? Seperti itu. Ya, ya gini ya, tadi pertanyaannya, Tuhan yang benar itu menurut Anda siapa? Ya Tuhan yang tidak salah, kata beliau. Kan gitu. Nah, sekarang ditanya lagi, kebenaran itu apa sehingga bisa disandarkan kepada Tuhan itu? Gitu maksudnya ya, Bang Zul. Iya. Kebenaran yang bagaimana yang disandarkan kepada Tuhan? Kok jawabannya panjang sekali, lama sekali. Butuh berapa menit, Bang? Ya abang maksudnya gini, abang biasa aja aja. pertanyaan itu, misalkan pertanyaan 1 tambah 1 sama dengan berapa, langsung aja 2, itu aja, nggak usah jelasin lagi panjang. Kita harus ke Roma Ya, dulu, memang. harus ke Baik. Amerika dulu, baru dapat jawabannya. Iya baik. Itu kelemahan Bang, kan abang Iya, bertanya. Ini Bang, ini waktu aku 1 menit aja Bang, 1 menit aja, nggak lebih. Oke Pakai baik, silakan stopwatch. lanjut. Kesalahannya Aku itu sambil kesalahan ngerokok ya. daya pikir Anda Bang. Aku mah simpel-simpel aja gitu. Kayak tadi contoh 1 tambah 1 sama dengan berapa, jawab langsung aja. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi abang ini maunya 1 tambah 1 harus muter dulu. Dia harus ke Jepang dulu, ke Amerika dulu, dia putar baru jawab. Waalaikumsalam. Gitu. Kalau aku kan simpel aja. Ketika abang menanyakan Tuhan yang benar itu apa, aku jawab ya Tuhan yang tidak salah. Itu kan to the point, mirip sama seperti 1 tambah 1 sama dengan 2. Abang maunya harus jelasin lagi. Nah itu ini yang saya disampaikan Pupu Papa ini banyak bikin pertanyaan banyak ini Bang, silakan. Biar gini. Kalau misalnya ya oke, waktu aku udah habis 1 menit, silakan dilanjut Bang. Ya baik. Kalau abang tadi mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2, oke, saat ini kita meyakini dia 2. Itulah kebenaran yang saat ini. Apakah kemudian ada jaminan ke depannya 1 tambah 1 itu sama dengan 2? Menurut abang, apakah ada jaminan ke depannya dari pertanyaan itu dengan hasilnya sama, dengan ke depannya akan sama juga? Apa jaminannya abangku? Masih ada waktunya Bang, masih ada 30 detik. Lanjut Bang. Nggak usah, lanjut aja. Saya silahkan begitu Bang Zul. Silahkan. Nah, dipersilahkan Bang Zul. Silakan. Saya orangnya baik kok. Oh iya. Ya host, coba di setting kok ke saya? Pertanyaannya ke Anda bukan ke saya. Oke, terkait dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Apakah orang yakin 1 tambah 1 sama dengan 2? Teman-teman yang lain 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Mereka punya rumus sendiri. Bisa jadi 1 tambah 1 itu sama dengan 11. Tergantung rumus. Kan? Tergantung rumus. 1 tambah 1 juga bisa jadi 0. Tergantung rumus Bang. Anda mau aku pakai rumus yang mana? Aduh. Apakah Anda punya rumus sendiri? Siap. Gitu. Baik. Cuman apabila dikaitkan, sabar Bang, kan waktu aku 1 menit Bang, masih ada 20 detik. Saya enggak abang, saya cuma baik. Apabila kita kaitkan dengan tadi pertanyaan abang bahwa Tuhan yang benar itu seperti apa, itu kan berbeda lagi Bang. Berbeda menurut aku. Karena aku orangnya nggak mau bertele-tele Bang, langsung aja to the point. 1 tambah 1 sama dengan berapa sekian, langsung jawab. Terus kalau Tuhan yang benar seperti apa, langsung jawab. Gak usah mutar-mutar, itu aja Bang. Bikin orang pusing. Oke, waktu aku habis. Bang Pupu kasih tahu dong kalau kata Abang Tuhan yang benar itu bukan Tuhan yang salah. Emang berarti pemahaman Abang ada Tuhan yang salah ya? Bang. Bang Fufafa, simpelnya begini Bang. Kita kan sementara berbicara tentang yang namanya kebenaran. Kebenaran itu kan sifatnya absolut. Nah, kalau kemudian kita nisbatkan itu selain daripada Tuhan, tidak ada yang absolut abangku di luar daripada Tuhan. Oke?
Makanya tadi saya katakan, ketika kita meyakini saat ini 1 tambah 1 sama dengan 2, saat ini kita yakini dia memang benar 2. Tapi kesifat absolutnya itu tidak ada jaminan kemudian akan sama. 2 itu, pertanyaannya siapa di dunia ini yang bisa menjamin ke depannya 100 tahun kemudian 1 tambah 1 sama dengan 2? Kalaulah ada, berikan saya satu dasar hal yang paling fundamental dari jaminan itu, apa yang membuat kita yakin. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya. Sebelum dijawab, saya mau sapa dulu nih Bang Randy. Selamat pagi, Bang Musa. Monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor. Ya maksudnya kalau nggak ini biar kita naikkan yang lain juga ini. Saya monitor. Oh siap Bang Sair. Nanti bisa ditanggapi ya, bisa ditanggapi nanti ya. Izin menjawab. Ya silakan Bang. Ya, pertanyaan saudaraku Esa dan jawaban Bubu Papa itu sebenarnya sudah menciptakan keabsolutan sebenarnya. Jawabannya ya sudah di sana saja. Benar sama dengan salah. Itu memang sifat Tuhan. Apakah Tuhan itu benar? Benar. Apakah Tuhan itu salah? Salah. Kedua-duanya itu menuju ke absolut yang akan menciptakan keadilan. Benar salah milik Tuhan. Absolut. Itulah keadilan. Yang namanya keadilan tidak bisa diukur oleh benar dan salah. Karena itu sifat Tuhan. Baik. Terima kasih. Iya, baik, siap. Saya tanggapi sedikit Bang ya. Kenapa ada yang namanya penyesalan? Artinya kita pernah membuat yang namanya kesalahan. Kalaulah kemudian saya paham dengan apa yang Abang maksud ya. Tapi di sini kita ingin menyandarkan kemudian tentang kebenaran Tuhan itu. Ini kalau kita mau lebih teliti Abangku, ini kalau kita masuk lebih teliti lagi, saya yakin teman-teman yang di bawah pasti akan belingar nanti otaknya. Tapi kemudian saya simpelkan ini Abang. Ketika kita katakan manusia itu menyesal, kenapa dia dikatakan menyesal? Artinya ada bentuk kesalahan yang dia lakukan. Oke. Apakah kesalahan itu yang korelasinya adalah bentuk penyesalan kemudian itu bisa kita sandarkan kepada Tuhan? Saya rasa sangat keliru. Kenapa saya katakan sangat keliru? Bahwa penyandaran itu tidak layak kita sandarkan kepada yang namanya Tuhan. Nah, makanya tadi saya katakan, ketika kita berbicara tentang namanya kebenaran yang secara mutlak, absolut, di luar daripada Tuhan, tidak bisa kita bilang 1 tambah 1 itu kebenarannya harus mutlak. Karena belum ada jaminan Bang. Ke depannya 100 tahun kemudian tidak ada yang bisa menjamin bahwa 1 tambah 1 itu sama dengan 2 nanti ke depannya Bangku. Tidak ada. Ya, kalau tapi ketika Tuhan mengatakan 1, sebentar Bangku. Ketika Tuhan mengatakan 1, artinya tidak bisa lagi diganggu gugat. 1 itu sifatnya mutlak daripada Tuhan. Kenapa? Oke, mari kita masuk kepada yang namanya Maha Kuasa. Dia bisa melakukan apapun untuk mempertahankan itu. Dan tidak ada kita sebagai ciptaannya tidak bisa menggugat itu. Karena dia sendiri yang menjamin. Nah, apakah manusia yang memiliki keterbatasan eksistensi dan esensi Tuhan dan manusia? Ya, kalau bisa Bang, yang singkat-singkat, padat dan mudah dimengerti. Kayaknya Abang mau khotbah di sini ya. Gini Abangku, kita berbicara logika. Kita berbicara logika ini Abangku. Ya, saudaraku saya begini. Kalau sekarang kita itu memperbandingkan atau mempersamakan sifat Tuhan dengan sifat manusia, sementara sifat Tuhan adalah sifatnya lila, mutlak, absolut. Keputusannya tidak bisa diganggu gugat dan tidak bisa direvisi dan segala macam. Absolut.
tidak ada kekecewaan, tidak ada dendam, tidak ada sifat iri dan segala macam dalam sifat Tuhan. Kalau kita berbandingkan dengan sifat manusia, ya itu sangat jauh berbeda. Mari kita spesifik. Kalau membicarakan sifat manusia, ya sifat Tuhan, sifat manusia aja. Walaupun ada percikan kecil di sana sifat Tuhan, tapi dia itu sudah terkontaminasi dengan kemanusiaannya. Jadi gini aja deh, parsial aja deh. Kita pada saat membahas sifat manusia, ya sifat manusia. Sifat Tuhan, ya sifat Tuhan. Kalau ini dijadikan kolaborasi atau dipersamakan, nggak bisa bang. Ruwet, pusing banget. Itulah yang tadi saya katakan abangku. Ini kita melihat rasionya ini, dan saya tidak membandingkan. Saya tidak membandingkan ini. Rasio yang saya maksud adalah tidak bisa kita sandarkan yang seperti tadi penyesalan. Penyesalan itu konsekuensinya adalah salah dulu, baru ada yang namanya penyesalan, ya kan? Kalau gimmick-gimmicknya, komedinya, kalau penyesalan itu di awal, ya pasti orang semuanya nggak akan ada yang namanya berdosa. Karena di awal itu namanya pendaftaran, itu gimmicknya, komedinya gitu, ya kan? Nah, kalau kita berbicara tentang penyandaran kebenaran, dan itu kita sandarkan kepada Tuhan, maka tidak ada yang namanya kesalahan. Abang tadi sudah menjawab, mutlak dari Tuhan karena dia yang bisa mengubah itu. Nah, kita sebagai manusia, ini kalau kita mau menjawab dengan secara iman, ya samina wa atona, ketika kita mendengar itu dari Tuhan, ya maka kita taat. Nah, tapi kan kita tidak berbicara itu. Di sini kita berbicara secara logik, ya kan? Kebenaran yang mana nih yang kita maksud ketika kebenaran itu kita sandarkan kepada Tuhan? Kebenaran ini sentral, umum. Tuhan pun umum, ya kan? Batu pun itu bisa dijadikan Tuhan. Tapi ada pertanyaan, kenapa dia dikatakan Tuhan, dan apakah dia mengatakan dia layak untuk disembah? Kalaupun dia mengatakan seperti itu, why? Tanda tanya yang paling besar, kenapa kau harus disembah? Nah, ini kalau kita mau lebih teliti lagi, makanya tadi saya bilang, kalau kita berbicara Tuhan, lebih teliti, ada namanya tempat bergantung, tidak bisa dikalahkan apapun. Esensi artinya, hakikat manusia dengan hakikat Tuhan itu berbeda. Ya kan? Gitu dia. Ini ada yang bilang, tegang kali Zul, enggak tegang gitu loh. Kita ini sementara berdiskusi, ya kan? Berdiskusi secara logik saja. Tapi penilaian itu ada pada diri kita masing-masing. Tapi kita ingin mengambil satu poin yang mana yang kita maksud. Kebenaran yang secara absolut. Gitu. Seperti yang tadi Bang Fufu Fafa katakan. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita manusia yakin 1 tambah 1 sama dengan 2. Keyakinan saat ini itulah bentuk kebenaran. Tapi tidak ada jaminan. Kedepannya 100 tahun kemudian saya tidak yakin akan sama hasilnya gitu, karena kan pasti ada namanya perubahan kan. Tapi kalau ini kita sandarkan kepada Tuhan, artinya sifatnya absolut, ya kan? Absolut yang kita maksud, yang saya maksud adalah tidak bisa diganggu. Kalau Maesa jadi dosen aku udah kabur duluan. Kabur duluan, benar aku kabur duluan. Dari tadi udah panjang lebar penjelasannya ya, aku udah dengar. Aku bisa mengambil kesimpulan. Oke, coba simpulkan dulu. Iya. Jadi gini ya, ketika kita coba untuk melihat 1 tambah 1 sama dengan 2 di masa depan, Anda mengatakan bahwa siapa yang bisa menjamin? Aku bisa jamin bang. 1 tambah 1 100 tahun lagi 1 tambah 1 sama dengan apa 2. Dasarnya? Aku bisa jamin dasarnya? Bang. Iya, apa dasarnya jaminan itu abangku? Sabar bang, dengar dulu. Oke, baik. Silakan. Ketika di kurikulum di sekolah dasar sampai perguruan tinggi ya, kurikulumnya tetap seperti itu ya, tetap pasti jawabannya 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau rumusnya masih tetap seperti itu. Aku bisa jamin bang. Anda kan mengatakan siapa yang bisa menjamin? Aku bisa jamin bang. Aku juga bisa jamin. Kalau seandainya rumusnya berubah, aku jamin 100 tahun kemudian
hasilnya bukan 1 tambah 1 sama dengan 2, bisa jadi sama dengan 11. Aku bisa jamin. Gitu Bang. Lanjut. Berarti itu dasarnya. Karena adanya kurikulum itu akan tetap sama sampai ke depannya hasilnya tetap sama juga. Ya, kan tergantung kesepakatan manusia. Maunya yang mana kan? Baik. Tidak apa-apa. Sapa dulu ya. Sapa dulu Pak Faksi Jala. Halo, Faksi Jala. Oke, perbaiki perangkat dulu. Kang Chan, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sijala. Monitor Pak. Monitor. Oke, dari mana Pak? Muslim? Kristen? Muslim. Oh Muslim. Ya silakan Bang. Ya lanjut Bang Jul. Ya baik, siap. Ya. Karena nanti teman-teman yang di bawah juga kan pasti pasti bingung ya. Saya mau kembali ulang Bang. Saya mau kembali ulang ke topik awal ketika saya mengatakan kepada Abang ya. Ketika Abang mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, makanya tadi saya tanya Abangku, kebenaran yang Abang sandarkan kepada Tuhan itu yang kebenaran yang seperti apa? Hanya itu aja Abangku. Menurut Abang secara pribadi, kebenaran yang Abang sandarkan kepada Tuhan yang benar itu seperti apa? Kebenarannya itu seperti apa dulu gitu. Kan simple pertanyaan saya kepada Fufu Fafa. Kan? Iya Bang, aku juga udah jawab dengan simple jawabannya. Tapi Abang nggak terima, Abang kayaknya nggak puas gitu. Apakah aku harus jadi pemuas Abang gitu supaya Abang puas? Itu ada yang typing, kebenaran yang mutlak hanya ada pada Tuhan. Itu yang ada. Itu benar. Karena kalau kita berbicara tentang kebenaran yang mutlak itu hanya disandarkan kepada Tuhan. Nah, makanya kan runtutannya ini banyak. Sebelum kita katakan benar, oke, ini adalah benar menurut kita, bahkan saya. Oh, kebenaran itu adalah ketika dia tidak mengatakan kemudian dia ada dua, tidak mengatakan dia menjadi sesuatu A, B dan C, dia tidak dibatasi oleh waktu atau ruang. Nah, itu yang saya maksud Abangku. Nah, kalaulah kemudian semuanya itu terpenuhi, ya kan? Nah, itulah yang saya maksud. Oh, ternyata kebenaran yang Bang Fufu Fafa sandarkan kepada Tuhan seperti ini gitu. Ya kan? Iya, itu kan yang Anda maksud. Tapi pada awalnya ketika Anda itu contoh Abangku, itu contoh. Beri pertanyaan kan tidak seperti itu. Jadi aku tidak tahu, makanya Anda harus lebih spesifik lagi ketika membuat ya, satu pertanyaan. Artinya Abang tidak tahu. Ketika Anda memberi suatu pertanyaan secara universal, aku juga kan harus menjawab secara universal kan Bang? Apakah salah? Gitu. Ada yang salah Abang. Universal itu sifatnya kan umum. Tapi kan ada yang namanya pembagian, kenapa dia sampai melebar, kenapa dia sampai sifatnya umum. Nah, itu yang kita kerucutkan Bang, ya kan? Nah, karena kan semua orang di sini termasuk Bang Fufu Fafa memiliki secara definisi kebenaran yang disandarkan kepada Tuhan. Itu yang ingin saya tanyakan tadi Abangku. Nah, tapi kan Abang sudah jawab, saya tidak mengerti. Berarti selesai kalau iya, udah selesai Abang, Bang. Udah selesai, baiklah. tapi Abang yang ngoceh aja sendiri dari tadi. Baik. Saya hargai itu. Oke, baik. Ganti pertanyaan. Oke, jadi selesai ya tadi ya. Silakan yang mau bertanya yang lain atau Kalau masih ada Papa ini agamanya apa nih? Nggak tahu dia itu Kancang. Nggak tahu dia itu agamanya apa. Hosni nggak adil, suruh nanya tapi nggak boleh dijawab, nggak bisa jawab. Gimana Hosni? Apa nih Hosni? Yusuf nggak makan dulu.
Jadi kata host silakan kalau ada pertanyaan lain. Nah, saya nanya Pupu Papa ini agamanya apa? Ya itu pertanyaannya, dijawab Bang Pupu. Bu dokter, Mbak Madina, assalamualaikum. Ada Mbak Madina di bawah. Ini Pupu Papa ini nggak jelas orangnya. Bukan Islam ya? Nggak apa-apa. Hajar Bunda, hajar Bunda. Kalau bukan Islam ya masuk akal dulu ya. Bener, beliau itu bener. Papa. Tendang aja tuh Pupu Papa udah dikasih tahu sama Bang Zul, masih ngeyel. Nggak bisa gitu Bunda, saya dukung Pupu Papa. Kalau dia bukan Islam bener. Iya betul. Kalau Islam tuh begini, Quran mengatakan al-haq mir rabbik seperti yang dikatakan oleh tadi saudara kita Zulkifli Esa. Ikut ayo. Nah jadi kebenaran itu datangnya dari Tuhan, makanya akan masuk inline dengan semua ilmu-ilmu filsafat secara general ya. Misalnya kita sebut ada kebenaran mutlak yang absolut, ada kebenaran nisbi yang kebenaran itu dipengaruhi oleh syahadat ulang itu Pupu Papa syahadat ulang. Ayo. Tapi kalau misalnya bukan Islam atau pemahamannya bukan pemahaman Islam, maka benar harus mencari-cari kebenaran sendiri gitu. Dia Zoroaster, Bang. Dia Zoroaster. 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 Luar biasa. Jadi ya seperti halnya teman-teman, saya kenapa bilang Kristen, karena saya diskusi dengan teman-teman Kristen ya. Jadi itu yang bisa, kapasitas saya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Seperti seorang orang Kristen karena di dalam literaturnya tidak mampu menunjukkan kebenaran itu dihadirkan oleh Tuhannya, tidak ada statement kebenaran itu datang dari Tuhan, nggak ada seperti dalam Quran. Maka benar dia, konsekuensi logisnya dia harus membuat kebenarannya sendiri. Itu benar tuh. Jadi kebenarannya saat sekarang di WC kebenaran menurut dia begini. Tuh 5 menit kemudian di halaman, kebenarannya begini terus. Nah, jadi kebenarannya berubah-ubah sesuai dengan mimpinya. Tapi kalau Esa, nah dia pakemnya jelas dan dapat diandalkan. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Maka dia tetapkanlah 1 tambah 1 itu dia tetaplah 1. Itu mutlak itu. Dengan apa namanya nanti itu mutlak. Nanti ada kebenaran nisbi yang ada variabel lain gitu. Nah, ketika ditanya siapa Tuhan yang benar, jawabannya Tuhan yang benar ya Tuhan yang nggak salah. Kira-kira jawabannya benar apa salah? Bener lah. Tuhan yang benar, Tuhan yang benar. Betul. Benar. Tapi apakah jawaban itu mempunyai makna? Nggak ada makna. Benar nggak benar? Tidak semua yang benar itu punya makna. Nah, silakan Bang Fufu. Tidak ya, aku nggak setuju. Jawaban Anda nggak bermakna. Jawaban Anda tidak ada maknanya. Cara kita ngetesnya begini, apakah masing-masing orang kan punya opini sendiri-sendiri. Saya tes dulu, Pupu, saya tes. Izin Bang Pupu, saya tes ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Mampus. Kita tes dia. Apakah Yesus itu Tuhan? Kalau Oten kan menuhankan Yesus. Ya kalau Oten, saya tanya Pupu. Tergantung lagi orangnya. Tergantung punyanya Bapak toh digantung. Tanya ke aku pribadi. Kalau pribadi gitu, nah, aku pribadinya ya bukan. Si Pupu. Itu aja. Bukan. Berarti dia bukan Kristen ini. Aduh. Kalau izin, iya. Emang dari tadi aku ngaku Kristen. Izin Kan aku belum pernah mengaku, nggak ada yang bertanya. Ada Pak Sair di sini. Iya. Izin menjawab ya. Baik. Ayo kita yang tahu aja dulu. Ada brigadir jenderal, apakah dia jenderal? Ya, tapi masih kelas bawah. Ada mayor jenderal, apakah dia jenderal? Ya, jenderal, tapi agak sedikit atas. Ada direktur jenderal, apakah dia jenderal? Tidak. Itulah modelnya, ya. Sama seperti manusia. Apakah manusia itu Tuhan? Iya,
tapi sangat kecil, hanya percikan saja. Apakah manusia utusan Tuhan? Iya, manusia semuanya utusan Tuhan, tapi hanya sepercikan kecil saja, kecil-kecil. Apakah manusia juga seorang nabi? Semuanya iya, tapi nabi yang sangat kecil saja, tapi bukan Tuhan. Begitulah. Jadi Pak Sair manusia Tuhan ya? Pak Sair ini manusia Tuhan jadi? Bukan. Kan tadi Mayor Jenderal, Brigadir Jenderal. Pak Sair manusia Tuhan berarti? Bukan. Tidak boleh mengatakan dengan diri kita. Ya itu kan opini Pak Sair. Enggak apa-apa, oke, itu opini Pak Sair. Berbeda mungkin dengan opini teman-teman yang lain. Bukan opini Pak Sair berbeda dengan kesimpulan Pak Sair. Opininya, saya sebelum bukan opini itu, oke lah. Opini Pak Sair berbeda dengan kesimpulan Pak Sair. Kan kata Pak Sair Mayor Jenderal. Tapi aku dia bukan agak jenderal. setuju dengan kata manusia adalah Tuhan, tapi Tuhan yang sangat kecil. Berbeda. Ya, Kita berarti harus manusia tahu dulu Tuhan, definisi kan? Tuhan itu apa. Sebentar dulu. Jadi kalau Mayor Jenderal, dia jenderal, tapi masih mayor. Nah, disebut Mayor Jenderal. Brigadir Jenderal. Bukan jenderal dia. Oke. Bukan jenderal. Nah, bukan jenderal. Tuhan ada Tuhannya. Manusia ada Tuhannya. Bukan Tuhan. Oke, ya udah berarti manusia Tuhan dengan standar yang sama. Kok dilanggar sendiri? Percikan kecil itu bukan Tuhan. Berarti Sifat betul. Adab. Ya, hanya setuju. percikan kecil. Iya, manusia Pak Sair itu manusia yang bukan Tuhan, tapi menggelari Pak Sair diri Pak Sair ini dengan Mayor Jenderal, manusia Tuhan, betul nggak? Pak Sair itu bukan Tuhan, tapi manusia Tuhan. Bukan. Percikan kecil. Itu kan standar Pak Sair, gimana sih Pak Sair ini? Pak Sair buat standar. Saat standarnya saya tetapkan, bahkan saya pakai, kenapa Pak Sair mengatakan bukan? Mayor Jenderal bukan jenderal, tapi disebut Mayor Jenderal. Brigadir Jenderal bukan jenderal, tapi disebut Brigadir Jenderal. Pak Sair itu manusia Tuhan bukan Tuhan, tapi disebut manusia Tuhan. Iya kan? Bukan begitu. Manusia bukan Tuhan. Inilah maksud saya. Ini yang saya katakan bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Sehingga kita mengelaborasi begini. Setuju. Manusia itu manusia, Tuhan itu tetap Tuhan. Begini saudara. Narasinya harus begini. Benar itu benar ya. Benar itu datangnya dari Allah. Betul itu. Itu milik manusia. Itu baru benar tuh. Gimana? Benar itu datangnya dari Allah. Benar Terus itu kalau benar kan tidak ada imbuhan dan akhiran, mutlak dia. Datang dari Allah. Kebenaran itu milik manusia. Karena kebenaran itu ada karena alasan. Karena ada sebab akibat. Kalau Tuhan tidak ada istilah sebab akibat, benar dia. Imbuhan kean itu fungsinya apa Pak Sair? Hah? Imbuhan kean itu fungsinya apa? Imbuhan an itu ke dan an. Bukan imbuhan ya, akhiran an ya, imbuhan an, oke. Sifatnya hanya penyatuan saja dari beberapa banyak kebenaran. Ini masalahnya dia. Beberapa banyak kebenaran untuk menjadi benar. Begitu. Tapi intinya begini saudaraku, benar ya. Benar itu kan sudah kata dasar ya. Kalau sudah dasar itu berarti benar. Mutlak dia, Tuhan. Tanpa ada alasan. Lalu kebenaran itu milik manusia gitu loh. Lalu karena dipakai imbuhan ke dan an jadi nggak mutlak gitu. Menurut aku penambahan kata kean itu juga punya tujuan, Bang. Benar. Ada tujuan sehingga ada penambahan kata ke dan akhiran an. Nah, ya nggak tahu ya, kalau dulu aku waktu sekolah bahasa Indonesia ya diajarin seperti itu, mungkin nggak tahu zaman sekarang. Iya benar. Kalau saya sih adanya imbuhan dan akhiran ya seperti itu tadi tuh. Kalau jenderal mutlak dia bintangnya misalnya 4. Kalau ada embel-embelnya lagi brigadir jenderal, mayor jenderal, berarti bukan jenderal. Iya, manusia Tuhan. Pak Sair bukan Tuhan, cuman manusia Tuhan gitu ya. Manusia bukan Tuhan. Iya. Ya gitu, ngapain Pak Sair pakai analogi brigadir jenderal mayor jenderal? Tahu nggak alasannya kenapa? Alasannya adalah karena
ada percikan. Yang benar dari Tuhan itu adalah membedakan mana ciptaan, mana pencipta, mana khalik dalam bahasa Arab, dan mana makhluk. Itu yang benar dari Tuhan. Karena tidak didasarkan pada dari Tuhan, maka ada unsur-unsur Tuhan yang ingin dimasukkan ke dalam manusia. Setuju. Itu ya. Dan itu adalah syaraka, itu mencampur, syirik. Makanya orang-orang yang mencampurkan itu, dia orang yang tidak berpikir. Bahasa Arabnya disebut jahil, jahlun, jahiliyah. Orang-orang jahiliyah sedang kita dengarkan, yang tidak bisa berpikir, yang mereka berusaha untuk mencampurkan kemanusiaan dengan ketuhanan. Manusia itu manusia, pencipta itu ciptaan itu ciptaan, makhluk itu makhluk, kholik itu kholik. Sudah berbeda. Nah, kita ini ciptaan. Nah, patung ciptaan. Nah, pencipta yang sesungguhnya adalah Allah. Kelar di situ. Dan kita akan marah besar. Jangankan Allah, kita saja akan marah besar kalau kita sebut saja. Saya potong sedikit, saudaraku. Saya mau silent. Mas, seperti yang saudaraku jelaskan tadi, itu yang saya maksud. Apapun sifat Tuhan, ada juga sifat pada manusia, tapi sangat-sangat kecil. Gitu loh. Ya, terima kasih. Lanjut. Oke, siap. Itu sifat Tuhan palsu itu namanya. Kang Chang, saya mau tanya dulu Kang Chang. Ya, gini, lanjut aja. Gini, saya mau tanya kepada Abang Syair dengan Bang Fu. Apakah kemudian orang yang memiliki kebebasan, apakah dia memiliki kebebasan yang mutlak? Orang yang bebas, apakah dia memiliki kebebasan yang mutlak? Ya, enggak mungkin lah. Karena kebebasan manusia itu pasti kan ada alasannya, ada embelnya. Kalau bebas itu milik Tuhan. Kalau kebebasan ya baru milik manusia. Karena pasti ada sebab akibat. Apakah kebebasan, apakah kebebasan yang manusia yang dia miliki bersifat mutlak? Tidak mungkin bisa lah mutlak karena ada sebab akibat dari kebebasan itu. Ya, berarti gugurlah kemutlakan itu. Ya, benar yang saya katakan tadi. Maka kebebasan manusia, sekalipun dia mengatasnamakan bahwa saya adalah orang yang memiliki kebebasan, tapi dia tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Artinya kebebasan itu tidak secara mutlak ada pada dirinya. Tidak mungkin lah. Dan kondisi. Justru itu yang saya katakan, abangku. Nah, kebebasan yang mutlak secara mutlak di atas mutlak cuma kebebasan Tuhan. Ya kan? Kalau namanya mutlak absolut ya sudah Tuhan. Kalau yang tidak absolut ya itulah saya punya maksud. Simpelnya begitu, abang. Sebentar ya, ada tamu. Ya, baik. Karena kalau mau dibilang bebas, ya semua manusia di muka bumi ini memiliki kebebasannya masing-masing. Tetapi ada yang namanya keterbatasan. Ya, artinya tidak secara mutlak dia memiliki kebebasan itu. Hanya ada pada kondisi dan situasi. Contoh, apakah dia bisa pergi ke jalan raya dengan telanjang bulat? Kebebasannya bisa. Tapi itu mengganggu kebebasan orang lain, membuat orang risih, membuat orang banyak. Nah, kayak contoh, silakan dia menyanyi sekeras-kerasnya, itu adalah bentuk kebebasannya. Tapi ada orang yang terganggu, maka kebebasan orang itu juga ingin sunyi. Nah, artinya tidak ada yang mutlak secara manusiawi. Itu yang saya maksud tadi, abang. Lanjut, Kang Chang. Saya tambahin ya. Ya. Silakan. Itu sense, bahkan common sense. Jadi saya bisa buka karaoke Ustadz Abu Hadid, saya buka sponsnya,
lalu bebas itu saya membuka sponsnya nggak apa-apa, lalu buka jendela kencang-kencang tetangga keganggu gitu ya. Kebebasan yang tetap bertanggung jawab. Jadi boleh kebebasan itu. Kebebasan yang bertanggung jawab. Betul. Itu mantap. Nah, hurriyah itu dalam bahasa Arab. Nah, tapi ada yang bagus dalam bahasa Inggris ya. Jadi ada dua di bahasa Indonesia atau bahasa Arab hurriyah itu. Dalam bahasa Inggris bebas, bahasa Indonesia bebas itu atau kebebasan itu. Sayang? Iya, hayu sayang. Di dalam bahasa Inggris itu apa sayang? Kalau udah nggak ada di bawah, anterin ke atas kelas ini. Oh iya. Udah jadi 8 jam. Iya. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris itu dia ada disebut namanya freedom. Diterjemahkan kebebasan. Ada yang namanya liberty, diterjemahkan juga kebebasan. Freedom dan liberty itu dua-duanya diterjemahkan kebebasan. Apa bedanya? Freedom itu sebut saja gini. Freedom itu sesuatu yang melekat di dalam diri. Makanya Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, sudah diberikan. Freedom itu ada dalam diri. Orang mau telanjang tadi kata Ustaz Zulkifli itu nggak masalah dia. Freedom ada diri. Tapi orang Eropa dia bilang ada juga yang namanya liberty. Liberty itu adalah yang diikat dia oleh lingkungan, oleh kesepakatan bersama. Itu namanya liberty. Dua-duanya terjemahkan kebebasan gitu. Nah, jadi bentar deh, saya ambil ini. Nah, jadi kerangka berpikir kita karena jahiliyah, karena nggak ada ilmu gitu ya, maka dia tidak mengenal konfigurasi dari Tuhannya, bahwa kebebasan itu dia sudah ada pakemnya tuh. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, freedom artinya.